podcast kelompok 2, tempat di mana kita membahas isu penting dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Sebelum masuk ke topik, pengen kita kenalan dulu gak sih dengan dua orang hebat di samping kanan dan kiri aku. Sebelumnya, aku Najla Naziha sebagai host di podcast kali ini, dan dua rekan aku ada Dia Rahma. Kenalin, aku Putri Yumitasari. Oke, setelah berkenalan, kayaknya kita makin enak nih kalau ngobrol. So, di episode kali ini, topiknya itu cukup fundamental dan ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia, yaitu APBN. Ya, APBN alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedengarannya formal banget ya. Benar, tapi walaupun judulnya itu formal, kita akan bahas secara asik dari sudut pandang mahasiswa seperti kita juga. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang APBN lebih mendalam, sebenarnya APBN itu apa sih? Aku kasih analogi sederhana aja ya. Anggap aja negara itu kayak rumah tangga. Nah, APBN itu kayak rencana keuangan tahunan si kepala keluarga alias pemerintah tersebut. Isinya itu semua pendapatan dan juga pengeluaran negara selama 1 tahun. Nah, kalau sumber pendapatan negara itu dari mana aja sih? Soalnya pasti masih banyak banget yang bingung. Banyak, tapi yang paling utama itu dari pajak. Ada juga penerimaan negara selain dari pajak itu kayak dari hasil sumber daya alam, kayak minyak, gas, tambang, dan lainnya. Ada juga hibah dan juga penerimaan pinjaman dari luar negeri. Oh, berarti pengeluarannya beragam banget ya. Aku kira kayak cuma buat bangun jalan. Pokoknya di jalan-jalan nih, ternyata banyak juga. Berarti bisa dibilang kalau APBN itu ngaruh banget ke kehidupan kita ya sebagai warga negara. Terus nih, kalau ngomongin APBN ya, pasti nggak lepas nggak sih dari dasar hukumnya. Soalnya kan menyangkut penggunaan uang negara. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih dasar hukum APBN tuh? Bener banget nih. Jadi dasar hukum buat APBN itu pasti ada. Karena APBN itu menyangkut keuangan negara. Jadi penggunaannya itu harus jelas dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Nah, ada beberapa dasar hukum penting yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan APBN. Yang pertama itu ada UUD tahun 1945 pasal 23. Nah, di sini itu menyatakan bahwa APBN itu ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan pelaksanaannya harus terbuka serta bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Nah, buat yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Buat undang-undang ini itu mengenai keuangan negara. Nah, ini tuh jadi dasar utama pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Untuk yang ketiga, itu ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang mengatur bagaimana uang negara itu dikelola dan dipertanggungjawabkan. Nah, untuk dasar hukum yang ketiga, itu ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Nah, undang-undang ini itu berisi tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, ini tuh penting banget karena penyusunan APBN itu harus sesuai dengan rencana pembangunan. Jadi jelas ya guys, kalau APBN itu bukan cuma sekedar angka, tapi bagian dari sistem hukum dan tata kelola negara yang harus dijalankan dengan akuntabilitas. Oke, setelah tadi kita tahu tentang pengertian APBN itu apa, kita bahas tujuan dan fungsi APBN. Tadi Rahma kan udah sempat nyinggung nih, tapi kalau digali lebih dalam lagi, kayaknya lebih mantap. So, tujuan APBN itu apa sih? Nah, secara umum tujuan APBN itu ada 4. Yang pertama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, yang kedua untuk mengurangi kemiskinan, yang ketiga itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir ada menjaga stabilitas ekonomi. Nah, kalau fungsi itu ada 3 fungsi utama. Yang pertama ini ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi sendiri itu adalah maksudnya itu membiayai kebutuhan barang dan jasa publik. Contohnya tuh kayak pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Yang kedua itu ada fungsi distribusi, jadi supaya ada pemerataan. Jadi pendapatan yang dikumpulkan dari seluruh rakyat bisa dibagikan dalam bentuk program-program seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, subsidi, dan lainnya. Nah, tadi kan udah fungsi yang kedua nih. Kalau fungsi yang ketiga itu ada fungsi stabilisasi. Nah, ini tuh penting banget kalau misalnya ekonomi itu lagi nggak stabil. Jadi pemerintah itu bisa pakai APBN untuk mengatur ekonomi. Misalnya kayak menaikkan belanja saat ekonomi lesu atau tahan belanja saat inflasi tinggi.
Oke, sekarang kita lanjut bahas tentang karakteristik APBN. Di mana karakteristik APBN ini bisa membantu kalian buat ngerti kenapa APBN itu dinamis banget. Nah, karakteristik yang pertama itu ada APBN bersifat tahunan. Ibaratnya itu kayak dompet negara yang diisi setahun sekali, semua pengeluaran itu harus pas. Jangan sampai boncos di tengah jalan. Kalau harus duluan ya nggak bisa minta uang tambahan ke tahun depan. Jadi ingat, APBN itu nggak bisa dibawa ke tahun depan seperti sisa kue lebaran, harus habis di tahun itu juga sesuai rencana. Betul banget. Nah, buat yang kedua, itu ada karakteristik bersifat publik. Kalau ngomongin APBN, jangan lupa ini tuh duit rakyat. Pajak yang kita bayar itu jadi bahan bakar buat negara jalan. Dan tentu aja, semua penggunaannya itu balik lagi buat kepentingan kita semua. Nah, buat karakteristik yang ketiga, itu ada transparan dan akuntabel. Jadi, pemerintah itu harus lapor ke publik soal realisasi APBN dan diawasi DPR serta BPK. Dan yang menarik, APBN itu juga fleksibel tapi terbatas. Misalnya kalau terjadi perubahan kondisi ekonomi, itu bisa diubah lewat APBN perubahan, tapi tetap harus melalui persetujuan dari DPR. Oke, udah makin paham kan apa itu APBN? Tapi kalau ngomongin APBN itu nggak cuma sekedar pengertian, fungsi, tujuan, karakteristik, tapi masih ada struktur dan juga siklus. Nah, di segmen ini kita bakal ngebahas tentang siklus dan struktur APBN. Diawali dengan struktur APBN. Oke, kalau struktur APBN itu secara umum itu terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama itu ada pendapatan negara dan yang kedua belanja negara. Nah, untuk pendapatan negara itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pajak yang merupakan sumber utama penerimaan itu kayak BPN, BPH, dan juga bea masuk. Nah, yang kedua itu ada penerimaan negara bukan pajak atau yang disingkat PNBP. Itu misalnya dari hasil dividen BUMN atau hasil sumber daya alam. Yang ketiga itu ada hibah. Nah, ini biasanya itu dari luar negeri tapi jumlahnya itu kecil. Nah, setelah kita ngomongin yang pendapatan, jadi tuh kalau yang dari sisi belanja negaranya itu ada dua. Jadi yang pertama itu belanja pemerintah pusat. Nah, belanja pemerintah pusat ini itu kayak kementerian, lembaga, dan infrastruktur. Nah, buat yang kedua itu transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Nah, ini tuh untuk membantu daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Oke, setelah membahas struktur, kita bahas perihal siklus APBN karena ternyata APBN punya tahapan-tahapan yang runtut setiap tahunnya untuk APBN. Nah, siklus APBN itu ada 5 ya. Tahap pertama itu ada perencanaan dan juga penganggaran APBN. Pelakunya itu meliputi Kementerian Negara atau lembaga, Kementerian Keuangan, dan juga Bappenas. Untuk kegiatannya menyusun rencana kerja tahunan dan kebutuhan anggaran sesuai prioritas nasional sebagai dasar penyusunan APBN. Tahap yang kedua ini ada penetapan APBN. Untuk pelakunya ada DPR dan juga Kementerian Keuangan. Kegiatannya ini membahas dan juga mengesahkan RAPBN menjadi APBN melalui persetujuan DPR. Ini merupakan bentuk kontrol dan legitimasi atas penggunaan anggaran negara. Tahap yang ketiga itu ada pelaksanaan APBN. Untuk pelakunya itu hanya Kementerian Negara atau lembaga. Kegiatannya yaitu untuk pelaksanaan kegiatan dan program sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Untuk yang keempat ada pencatatan dan juga pelaporan APBN. Pelakunya itu ada Kementerian Negara atau lembaga dan juga Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Kegiatannya yaitu mencatat seluruh transaksi keuangan dan juga menyusun laporan keuangan untuk memantau realisasi anggaran. Dan tahap yang terakhir itu ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Ini itu pelakunya Kementerian Negara atau lembaga dan juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kegiatannya pemeriksaan atas laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas dan juga transparansi pengelolaan APBN. Jadi tiap tahapannya itu punya proses dan pengawasnya sendiri ya. Berarti APBN ini kemungkinan besar itu pengelolanya itu benar-benar akuntabel. Oke, biar ada gambaran nih APBN tuh gimana sih cara kerjanya biar gak teori-teori terus. Jadi mari kita bahas contoh konkret APBN. Gimana sih peran APBN dalam subsidi BBM tuh? Nah, subsidi BBM itu bagian dari belanja negara. Pemerintah nahan harga BBM agar tetap terjangkau khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Tapi ya, subsidi itu sering menjadi bahan perdebatan loh. Soalnya yang paling banyak nikmatin kadang malah bukan orang yang benar-benar butuh.
Nah, karena itu, belakangan subsidi energi mulai dikurangi dan dialihkan ke bantuan langsung yang lebih tepat sasaran. Nah, buat contoh lain, itu ada APBN itu juga dipakai untuk pendidikan. Misalnya itu kayak dipakai untuk beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Nah, itu semua itu berasal dari alokasi belanja negara untuk sektor pendidikan. Nah, itu benar gak sih? Dan sebenarnya itu gimana pembagian anggarannya? Jadi anggaran untuk pendidikan ini setiap tahun itu minimal 20% dari APBN itu wajib dialokasikan ke sektor pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang. Dan kita sebagai mahasiswa kalau dapat fasilitas kampus atau beasiswa itu sebenarnya bagian dari APBN juga. Jadi kita benar-benar rasain dampaknya. Jadi APBN itu bukan cuma soal angka dan laporan, tapi juga punya tantangan yang besar. Jadi apa aja sih tantangan besarnya itu? Nah, salah satunya itu ada defisit anggaran. Artinya pengeluaran pemerintah itu lebih besar daripada pendapatan. Kalau defisit terus, pemerintah itu harus utang. Nah, ini tuh harus dikelola dengan bijak. Nah, selain itu ada juga masalah soal penyerapan anggaran. Nah, seringnya tuh di akhir tahun pasti banyak anggaran yang nggak terpakai secara maksimal. Jadi duitnya itu ada, tapi nggak semua itu dimanfaatkan dengan baik. Sayang banget kan? Padahal udah dialokasikan dari awal. Iya sayang banget itu. Makanya penting banget yang namanya transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik termasuk kita sebagai mahasiswa. Betul. Nah, kita bisa ikut kritis dan cari tahu kemana sih uang negara itu digunain dan ikut berkontribusi lewat edukasi dan literasi keuangan. Wah seru banget ya kita ngobrolin APBN dari definisi, dasar hukum, fungsi, tujuan, struktur, siklus, sampai contoh kasus dan tantangannya. Benar, intinya APBN itu bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga urusan kita sebagai warga negara yang punya hak dan juga kewajiban. Dan sebagai mahasiswa, kita juga bisa mulai dari hal sederhana, kayak paham dulu APBN itu apa, peduli sama isu-isu keuangan negara, dan ikut nyebarin literasi anggaran ke orang-orang di sekitar kita. Oke deh, sampai sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!